Halo everyone, perkenalkan aku Intan, salah satu perwakilan dari kelompok 6. Yang kelompok aku sendiri pun terdiri dari 3 orang, ada aku, Clarita Angela, dan Cynthia. Di sini aku ingin membantu menjelaskan definisi ukuran letak yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Ya, di sini aku ingin membantu terlebih dahulu dari definisi ukuran letak. Definisi ukuran letak itu ukuran yang melihat di mana letak suatu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Yang termaksud dari ukuran letak antara lainnya itu ada kuartil, desil, dan persentil. Ukuran letak ini juga dapat terjadi pada data tunggal maupun data kelompok. Adapun penjabaran dari masing-masingnya. Jadi aku mulai penjabaran dari kuartil. Oke, dari kuartil ini ada definisinya, yaitu kuartil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah disortir menjadi 4 bagian. Dari 4 bagian ini kita dapat membedakan antara kuartil 1, 2, dan 3. Aku akan memberi contoh soal dan cara penghitungannya. Ya, di sini aku ingin memberikan contoh soal dari kuartil data tunggal, data ganjil apabila n plus 1-nya itu habis dibagi 4. Di sini aku udah ada susunan data tunggalnya yang n-nya itu berjumlah 15. Jadi cara mencari kuartil satunya itu ada rumusnya, yaitu Q1 atau Q1 n plus 1 dibagi 4. Berarti sama dengan 15 ditambah 1 terus dibagi 4. Itu sama dengan ada di 16 dibagi 4 sama dengan hasilnya 4. Nah, 4 ini bukan si kuartil pertama, bukan kuartil 1, tapi 4 ini adalah urutan data yang keempat. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti kuartil 1 itu ada di angka 4. Oke, di sini aku juga punya contoh soal dari kuartil data tunggal apabila data ganjil yaitu si n plus 1-nya tidak habis dibagi 4. Di sini aku juga udah punya ya susunan datanya. Jumlah datanya itu ada di angka 17. Aku coba mencari di kuartil pertama, itu ada rumusnya dari si Q1 sama dengan X dalam kurung N dikurang 1 dibagi 4 dan tutup kurung terus ditambah X dalam kurung N ditambah 3 dibagi 4 tutup kurung terus dibagi 2. Kita masukin angkanya ya, berarti ada X 17 dikurang 1 dibagi 4 tutup kurung ditambah X 17 ditambah 3 dibagi 4 bagi 2. Oke. Di sini hasilnya itu ada di angka 4. Karena 17 kurang 1 itu 16 dibagi 4 hasil 4 ditambah X. Di sini hasilnya ada 5 dibagi 2. Nah, si X4 dan X5 ini bukan angka yang harus ditambah 4 tambah 5, tapi data keempat sama data kelima dimasukin 1, 2, 3, 4, 5. 4-nya ada di 12 juga, 5-nya juga ada di 12. Dibagi 2, hasilnya tetap sama 12. Jadi hasil kuartil pertama itu tadi sama-sama 12 ya, karena 12 tambah 12 itu 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kita lanjut ke kuartil kedua. Kuartil kedua itu ada di rumus Q2 sama dengan X dalam kurung 2 dalam kurung lagi N plus 1 dibagi 4 tutup kurung. Berarti sama dengan di sini ada X, kita masukin angkanya 2, N-nya itu 17 tambah 1 dibagi 4 tutup kurung. Berarti di sini sama dengan lagi
kita mulai di perkalian dulu, kayak 2 dikali 17 baru ditambah 1 dibagi 4. Itu hasilnya ada di X 9. Berarti data ke 9 itu ada di angka berapa? Kita coba itu ya. Maaf ya, kataku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti data ke 9 itu ada di angka 19. Berarti kuartil kedua ada di angka 19. Kita lanjut ke kuartil ketiga. Kuartil ketiga itu ada di rumus X tutup kurung 3N plus 1 dibagi 4 tutup kurung lagi ditambah X buka kurung 3N plus 5 dibagi 4 dibagi 2 untuk keseluruhannya. Berarti sama dengan kita masukin angkanya. Di sini ada X, terus di sini 3, 17 tambah 1 dibagi 4 tutup kurung tambah X 3 tutup kurung lagi di dalam kurung 17 tambah 5 dibagi 4 keseluruhan bagi 2. Kita lanjut di hasilnya itu pasti kita utamain di perkalian dulu, tambah terus baru bagi. Yang ini itu ada di hasil data ke-13 dan yang ini ada di data hasil ke-14. Jadi total itu data ke-13 ada di angka kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Sama kita lanjut juga ya ke 14. Jadi 13 sama 14 sama-sama di angka 25. Berarti di sini kita masukin 25 ditambah 25 dibagi 2. Yaps, hasilnya tetap 25. Jadi kuartil ketiga ada di angka 25. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarita Angela. Di sini saya akan menjelaskan tentang desil. Desil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir atau terascending menjadi 10 bagian yang sama besar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian tentang desil data tunggal. Desil data tunggal adalah metode statistik yang digunakan untuk membagi data tunggal menjadi 10 bagian yang sama besar. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit soal tentang desil data tunggal. Diketahui sebuah data ada 1, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, dan 10. Yang ditanya adalah berapa nilai dari D5. Di sini kita ada rumusnya, DI sama dengan I dikali N plus 1 dan dibagi 10. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Jadi pertama-tama kita itu tulis diketahuinya dahulu. Diketahui I sama dengan 5. Kenapa 5? Karena yang ditanya adalah data kelima. Sedangkan N-nya adalah 15. Kenapa 15? Karena 15 adalah dari banyaknya data. Oh iya, sebelumnya kita harus mengurutkan dulu dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Karena soalnya sudah berurut, jadi kita tidak perlu lagi mengurutkan dari angka terkecil sampai hingga angka terbesar. Dan N-nya adalah 15. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Untuk cara penyelesaiannya, kita tulis dulu kembali rumusnya. DI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. I-nya sendiri ada 5 dan N-nya itu 15 ditambah 1 dari rumus dan dibagi 10. Lalu 5 dikali 16. 16 ini adalah hasil dari 15 ditambah 1 dan dibagi 10. 5 dikali 16 sama dengan 80 dibagi 10 sama dengan 8. Dan 8 adalah letak atau data ke-8. Maka kita cari data ke-8. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilai dari D5 adalah angka ke-5.
saya Cynthia. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang persentil dan bagaimana cara menghitungnya. Untuk persentil itu sendiri adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau dikelompokkan menjadi 100 bagian data yang sama besarnya. Persentil memiliki dua, data tunggal dan data kelompok ya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menghitung persentil dari data tunggal. Untuk data tunggal itu, rumusnya adalah PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100. Jika hasilnya bilangan bulat, maka rumus ini itu sudah selesai, tidak perlu menggunakan rumus lain. Tapi jika hasilnya bukan bilangan bulat atau bilangan desimal, maka diperlukan rumus lain, yaitu rumus interpolis linear, yaitu PI sama dengan XR plus D dalam kurung XR plus 1 dikurangi XR. Oke. Selanjutnya kita harus menentukan dulu nih datanya sebelum kita menghitungnya. Di sini saya sudah membuat datanya ya, dan bagaimana cara menentukan nilai dari P40 dan P50. Ini kita disuruh untuk mencari nilai dari P40 dan P50 ya. Nah, untuk P40 kita menggunakan rumus yang ini dulu. Rumus data tunggal yang pertama itu PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100. PI-nya adalah P40 karena yang kita cari adalah P40. Berarti I-nya adalah 40. Dalam kurung N adalah jumlah data yang telah dikumpulkan atau yang telah kita buat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 data. Berarti N sama dengan 14 plus 1 per 100. Nah, berarti P40 sama dengan 40 dikali 14 tambah 1 sama dengan 15 per 100. Jumlahnya adalah 40 kali 15 per 100 adalah 600, berarti 6 ya. 6 ini bukan hasil, tapi letak. Yaitu letak ke-6 dari data yang telah kita buat tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 18. Nah, ini tuh udah bilangan bulat ya. Coba kita cari nilai dari P50. P50 sama seperti tadi ya, I-nya ada di 50 dalam kurung N-nya masih sama 14 plus 1 per 100. P50 sama dengan 50 dikali 14 tambah 1, 15 per 100. Hasilnya adalah 750, berarti 7,5. 7,5. Di sini hasilnya itu desimal. Jadi kita harus menggunakan rumus yang ini. Rumus interpolis. Nah, rumus interpolis adalah PI sama dengan XR plus D dalam kurung XR plus 1 dikurangi XR. PI-nya berapa? PI-nya 50. Sama dengan XR-nya, R ini, R kita ambil dari 7. 7 plus D-nya, D desimal. Desimalnya itu berarti 0,5 atau 0,5. 0,5. Ya. Dalam kurung XR tadi masih sama, XR-nya 7, 7 tambah 1 sama dengan X8. Ya, dikurangi XR masih sama, X7. Nah, P50 sama dengan X7. Data ke-7 dari data yang kita punya tadi, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. X7-nya ada 20, tambah 0,5. X8 adalah di 24, karena tadi X7-nya itu 20 kan. Di yang 20 berarti yang X ke-8-nya itu di 24. 24 dikurangi X7 nih, 20 tadi. Nah, sama dengan P50 sama dengan 20 ditambah 0,5. 24 dikurangi 20. 4 ya. Berarti P50 sama dengan 20 ditambah 0,5 dikali 4 adalah 2.
Hey. Ditambah 2 sama dengan 22. Jadi P50 adalah 22 nilainya. Ini letak, ini berarti ini ada di sini ya, di pertengahan ini nih. 22 dari pertengahan ini. Oke. Nah, untuk data tunggal itu rumusnya adalah PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100. Jika hasilnya bilangan bulat, maka rumus ini itu sudah selesai, tidak perlu menggunakan rumus lain. Tapi jika hasilnya bukan bilangan bulat atau bilangan desimal, maka diperlukan rumus lain, yaitu rumus interpolis linear, yaitu PI sama dengan XR plus D dalam kurung XR plus 1 dikurangi XR. Oke. Selanjutnya kita harus menentukan dulu nih datanya sebelum kita menghitungnya. Di sini saya sudah membuat datanya ya. Dan bagaimana cara menentukan nilai dari P40 dan P50. Ini kita disuruh untuk mencari nilai dari P40 dan P50 ya. Nah, untuk P40 kita menggunakan rumus yang ini dulu. Rumus data tunggal yang pertama itu PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100. PI-nya adalah P40 karena yang kita cari adalah P40. Berarti I-nya adalah 40. Dalam kurung N adalah jumlah data yang telah dikumpulkan atau yang telah kita buat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 data. Berarti N sama dengan 14 plus 1 per 100. Nah, berarti P40 sama dengan 40 dikali 14 tambah 1 sama dengan 15 per 100. Jumlahnya adalah 40 kali 15 per 100 adalah 600, berarti 6 ya. 6 ini bukan hasil, tapi letak. Yaitu letak ke-6 dari data yang telah kita buat tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 18. Nah, ini tuh udah bilangan bulat ya. Coba kita cari nilai dari P50. P50 sama dengan, sama seperti tadi ya, I-nya ada di 50 dalam kurung, N-nya masih sama 14 plus 1 per 100. P50 sama dengan 50 dikali 14 tambah 1, 15 per 100. Hasilnya adalah 750, berarti 7,5. 7,5. Di sini hasilnya itu desimal. Jadi kita harus menggunakan rumus yang ini. Rumus interpolis. Nah, rumus interpolis adalah PI sama dengan XR plus D dalam kurung XR plus 1 dikurangi XR. PI-nya berapa? PI-nya 50. Sama dengan XR-nya, R ini, R kita ambil dari 7. 7 plus D-nya, D desimal. Desimalnya itu berarti 0,5 atau 0,5. 0,5. Ya. Dalam kurung XR tadi masih sama, XR-nya 7, 7 tambah 1 sama dengan X8. Ya, dikurangi XR masih sama, X7. Nah, P50 sama dengan X7. Data ke-7 dari data yang kita punya tadi, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. X7-nya ada 20, tambah 0,5. X8 adalah di 24, karena tadi X7-nya itu 20 kan. Di yang 20 berarti yang X ke-8-nya itu di 24. 24 dikurangi X7 nih, 20 tadi. Nah, sama dengan P50 sama dengan 20 ditambah 0,5. 24 dikurangi 20, 4 ya. Berarti P50 sama dengan 20 ditambah 0,5 dikali 4 adalah 2. Oke.
ditambah 2 sama dengan 22. Jadi P50 adalah 22 nilainya. Ini letak, ini berarti ini ada di sini ya, di pertengahan ini nih. 22 dari pertengahan ini. Oke. Sekian materi kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih dan semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.